Seiring berjalannya kompetisi, semakin banyak orang berdatangan dan memenuhi arena pertandingan. Mereka berkumpul untuk menyaksikan setiap pertarungan yang berlangsung. Namun tujuan utama sebagian besar dari mereka hanyalah satu, yaitu melihat Seoul bertarung secara langsung. Dari kejauhan, seorang pria terus memperhatikan sosok Seoul yang berdiri di atas arena. Dengan nada serius, ia menjelaskan bahwa lawan yang akan dihadapi hari itu adalah Yeop Hwa, sosok yang pernah berhasil mengalahkan Jung Jiwi dan Hero of Waves. Kini nama Seoul telah dikenal luas dengan julukan Killing Star. Julukan itu lahir dari begitu banyak lawan yang berhasil ia kalahkan hingga kehilangan nyawa di tangannya. Karena itulah, arena dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan sendiri kekuatan pria yang namanya mulai mengguncang dunia persilatan. Di tengah keramaian itu, seorang pria berbaju hijau mengalihkan pandangannya ke arah arena. Rasa penasarannya semakin besar hingga ia bertanya kepada pria bertubuh gemuk di sampingnya mengenai identitas lawan Seoul. Ia ingin mengetahui siapa orang yang memiliki keberanian untuk berdiri menghadapi sosok sekuat Killing Star. Namun sebelum pertanyaan itu sempat dijawab, perhatian seluruh penonton mendadak teralihkan. Seseorang tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak lantang, berusaha menarik perhatian semua orang yang berada di tempat tersebut. Sesaat kemudian, ia mengumumkan bahwa telah terjadi perubahan pada susunan pertandingan. Pengumuman itu langsung memicu kegemparan di antara para penonton. Berbagai dugaan pun mulai bermunculan. Banyak yang mencurigai bahwa para pejabat korup telah ikut campur dalam jalannya kompetisi dan sengaja mengatur pertandingan agar Seoul dipertemukan dengan lawan yang mampu menghentikan langkahnya. Mendengar kabar itu, para penonton menunjukkan raut wajah penuh keterkejutan. Mereka tidak memahami alasan di balik keputusan tersebut, terlebih seluruh jadwal pertandingan sebelumnya telah ditetapkan sejak awal. Perubahan yang terjadi secara mendadak itu pun memunculkan semakin banyak tanda tanya. Tak lama berselang, para pejabat akhirnya muncul sambil membawa daftar pertandingan yang baru. Setelah daftar itu dipasang di hadapan semua orang, para penonton segera menyadari letak perubahan tersebut. Pertandingan milik Seoul ternyata menjadi satu-satunya yang diubah dan lawan yang sebelumnya telah ditentukan kini resmi digantikan oleh orang lain. Kali ini Seoul harus menghadapi Musamrang. Sosok itu sengaja dipilih oleh para pejabat korup dengan harapan mampu menghentikan laju Killing Star. Sejak keputusan tersebut diumumkan, suasana di sekitar arena langsung berubah drastis. Begitu nama Musamrang disebutkan, mata para penonton sontak membelalak. Tidak seorang pun menyangka bahwa pertarungan sebesar itu akan tersaji di hadapan mereka. Berbagai reaksi pun bermunculan dari segala penjuru arena. Alasannya pun sangat jelas. Musamrang bukanlah petarung biasa yang bisa dipandang sebelah mata. Reputasinya telah dikenal luas, sehingga keterkejutan para penonton perlahan berubah menjadi antusiasme yang semakin membara. Tak lama kemudian sorak-sorai menggema memenuhi seluruh arena. Semangat para penonton terus meningkat karena mereka merasa akan menyaksikan pertarungan yang luar biasa. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap duel itu sebagai salah satu pertandingan terbaik yang pernah digelar. Di tengah riuhnya suasana, Seoul justru menunjukkan raut wajah kebingungan. Ia sama sekali tidak memahami mengapa semua orang bereaksi sedemikian heboh. Baginya, sambutan itu terasa sangat berlebihan. Dengan nada penasaran, Seoul akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang yang berdiri di dekatnya hanya membalas dengan senyum tipis, lalu bertanya apakah Seoul benar-benar tidak mengetahui alasan di balik kegaduhan itu. Jawaban tersebut justru membuat rasa penasaran Seoul semakin besar. Pria itu pun mulai menjelaskan siapa sebenarnya Musamrang. Menurutnya, pada pertandingan sebelumnya, pria tersebut hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mengalahkan lawannya. Penjelasan singkat itu sudah cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya kemampuan yang dimiliki Musamrang. Pada saat yang sama, sesosok pria mulai melangkah naik ke atas arena. Seluruh perhatian penonton seketika tertuju ke arahnya. Mereka menahan napas, menunggu momen ketika pertarungan itu benar-benar dimulai. Antusiasme di dalam arena terus memuncak. Killing Star, sosok yang tengah mengguncang dunia persilatan, kini akan berhadapan dengan petarung yang mampu menumbangkan lawannya hanya dalam waktu 5 menit. Tak heran jika banyak orang menganggap duel itu sebagai pertarungan langka yang belum tentu bisa mereka saksikan untuk kedua kalinya.
Di tengah euforia yang menyelimuti arena, pria berbaju hijau itu masih menyimpan keraguannya sendiri. Menurutnya, pertarungan tersebut memang terdengar sangat menarik untuk disaksikan. Namun, mengubah susunan pertandingan secara mendadak tetap merupakan tindakan yang tidak adil. Dengan nada serius, ia menyampaikan pendapatnya kepada orang-orang di sekitarnya. Baginya, aturan seharusnya tetap dihormati oleh siapapun tanpa pengecualian. Sayangnya, sebagian besar penonton tampaknya sudah tidak lagi memedulikan persoalan itu. Di mata mereka hanya ada satu hal yang benar-benar penting. Mereka ingin menyaksikan duel besar yang akan segera dimulai. Pada hari itu, seluruh perhatian arena sepenuhnya tertuju kepada Seol dan Musamrang. Tak lama kemudian, Musamrang akhirnya melangkah naik ke atas arena. Dialah sosok yang selama ini selalu hadir untuk menyaksikan setiap pertarungan yang dijalani Seol. Kemunculannya seketika membangkitkan gelombang antusiasme yang semakin membara di antara para penonton. Sorak-sorai pun menggema semakin keras hingga memenuhi seluruh arena. Hampir semua orang meneriakkan nama Musamrang dengan penuh semangat. Sementara itu tidak ada satupun suara yang memanggil nama Seol. Saat menatap lawannya dari jarak dekat, Seol merasakan sesuatu yang aneh. Wajah pria itu tampak begitu familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun, sekeras apapun ia mencoba mengingat, bayangan itu masih belum dapat ia pastikan. Meski menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata, Seol tetap berdiri dengan sikap tenang. Keramaian yang mengelilinginya sama sekali tidak memengaruhi ketenangannya. Ia tetap menunjukkan ekspresi yang datar, seakan pertarungan besar itu hanyalah satu duel lagi yang harus ia jalani. Tatapan Seol terus tertuju kepada Musamrang tanpa sedikit pun bergeser. Di balik ketenangannya, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan mengenai lawan yang akan dihadapinya kali ini. Ia menyadari bahwa pertarungan tersebut tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, salah seorang bawahannya telah meletakkan 3 gulungan dokumen di hadapannya. Orang itu adalah Heokpyo, pria yang kini menjadi mata dan telinga Seol di tempat tersebut. Dengan ekspresi tenang, Heokpyo menjelaskan bahwa ketiga gulungan itu berisi seluruh informasi mengenai para peserta yang mengikuti kompetisi. Mendengar penjelasan itu, Seol tampak cukup terkejut. Hanya dalam waktu 2 hari, Heokpyo telah berhasil mengumpulkan begitu banyak informasi penting. Hasil kerjanya bahkan jauh melampaui apa yang sebelumnya dibayangkan oleh Seol. Melihat reaksi tersebut, Heokpyo justru menundukkan kepala dengan sedikit rasa malu. Namun, Seol memahami bahwa bawahannya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Informasi sebanyak itu tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga sebelum menghadapi setiap pertarungan. Sambil membuka satu persatu gulungan dokumen di hadapannya, Seol mulai memeriksa seluruh informasi yang telah dikumpulkan. Setelah membacanya beberapa saat, ia bertanya apakah ada peserta tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertanyaan itu segera dijawab oleh Heokpyo tanpa ragu. Menurut Heokpyo, ada 2 orang yang wajib diwaspadai oleh Seol. Orang pertama adalah Myung, seorang petarung yang telah lama dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Nama pria itu sudah memiliki reputasi besar di kalangan dunia persilatan. Beruntung, cukup banyak informasi yang berhasil dikumpulkan mengenai Myung. Dengan bekal tersebut, Seol tidak akan terlalu kesulitan mempelajari gaya bertarung lawannya. Setidaknya, ia masih bisa memperkirakan kemampuan yang dimiliki pria itu sebelum mereka saling berhadapan. Namun, setelah itu Heokpyo menyebut satu nama lain yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nama tersebut adalah Musamrang. Begitu nama itu terucap, suasana percakapan mereka seketika berubah menjadi jauh lebih serius. Musamrang merupakan seorang ahli bela diri misterius yang baru muncul dalam kompetisi ini. Sama seperti Seol, pria itu datang tanpa membawa informasi apapun mengenai asal-usul maupun latar belakangnya. Hingga saat ini, hampir tidak ada orang yang benar-benar mengetahui siapa dirinya. Karena itulah, Heokpyo hampir tidak berhasil mengumpulkan informasi apapun mengenai Musamrang. Ia bahkan mengingatkan Seol agar lebih berhati-hati terhadap pria tersebut dibandingkan dengan Myung. Menurutnya, lawan yang menyembunyikan seluruh kemampuannya jauh lebih berbahaya daripada lawan yang kekuatannya sudah diketahui banyak orang. Tidak seorang pun mengetahui seberapa besar kekuatan Musamrang. Tidak ada yang memahami kemampuan apa yang sebenarnya ia miliki. Bahkan,
Asal sekte maupun latar belakangnya pun masih menjadi misteri bagi semua orang. Kini, sambil berdiri di atas arena, Seol kembali mengingat seluruh informasi yang pernah disampaikan Hyokpyo. Tatapannya tidak pernah lepas dari sosok Musamrang. Semakin lama ia mengamati pria itu, semakin besar pula rasa penasarannya. Seol sama sekali tidak mengetahui gaya bertarung lawannya. Bukan hanya itu, Musamrang juga menyembunyikan identitasnya dengan cara yang hampir sama seperti dirinya. Kesamaan tersebut membuat Seol menjadi jauh lebih waspada. Di dalam benaknya, Seol mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Bisa saja Musamrang berasal dari sekte iblis, atau mungkin dari salah satu sekte besar yang sengaja menyembunyikan identitas anggotanya. Apapun kenyataannya, Seol memahami bahwa lawan yang berdiri di hadapannya bukanlah petarung biasa. Pada saat itulah, Seol menyadari satu hal yang sangat penting. Jika ia terus menyembunyikan seluruh kemampuan aslinya, peluang untuk meraih kemenangan bisa menjadi jauh lebih kecil. Pertarungan kali ini memaksanya untuk mempertimbangkan kembali semua pilihan yang selama ini ia ambil. Tiba-tiba, tatapan Seol beralih ke sisi lain arena. Matanya tertuju pada sebuah tirai besar yang berdiri tidak jauh dari tempat pertandingan. Nalurinya mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi seluruh jalannya pertarungan dari balik kegelapan. Dugaan Seol ternyata benar. Di balik tirai tersebut memang ada seseorang yang bersembunyi sambil memperhatikan setiap perkembangan di atas arena. Orang itulah yang selama ini menjadi dalang di balik berbagai tindakan curang dalam kompetisi tersebut. Demi memastikan Seol mengalami kekalahan, orang itu sengaja mengubah susunan pertandingan. Musamrang dipilih sebagai lawan Seol dengan harapan duel tersebut akan menjadi akhir bagi sang Killing Star. Semua rencana itu telah dipersiapkan dengan sangat matang. Sementara itu Seol masih terus memandang ke arah tirai besar tersebut. Ia berusaha menebak rencana apalagi yang sedang disusun oleh para penyelenggara kompetisi. Meski belum mengetahui seluruh jawabannya, ada satu hal yang sudah dapat ia pastikan. Mereka menginginkan kematiannya. Pertarungan ini bukan lagi sekadar pertandingan untuk menentukan pemenang, melainkan sebuah jebakan yang dirancang khusus untuk menyingkirkannya. Meski menyadari hal itu, Seol tetap berdiri dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Alih-alih merasa takut, Seol justru merasakan semangat yang semakin membara. Semakin kuat lawan yang berdiri di hadapannya, semakin besar pula hasratnya untuk bertarung. Baginya, hanya pertarungan seperti inilah yang mampu membuktikan batas sejati dari kekuatannya sendiri. Di sisi lain, Musamrang terus menatap Seol tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri diam sambil mengamati setiap gerakan lawannya dengan saksama. Sikapnya yang begitu tenang justru membuat suasana di atas arena terasa semakin mencekam. Tak lama kemudian sang wasit melangkah ke tengah arena. Ia memberi aba-aba kepada kedua petarung agar segera bersiap menghadapi duel yang akan dimulai. Setelah memastikan keduanya telah siap, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan suara lantang, wasit akhirnya mengumumkan dimulainya pertandingan. Dalam sekejap, sorak-sorai penonton kembali menggema ke seluruh penjuru arena. Momen yang telah lama mereka nantikan akhirnya tiba. Seluruh perhatian kini tertuju pada duel antara Killing Star dan petarung misterius bernama Musamrang. Banyak orang meyakini bahwa pertarungan ini akan menjadi salah satu duel terbaik sepanjang kompetisi berlangsung. Antusiasme para penonton pun terus memuncak. Seol menjadi orang pertama yang bergerak. Tanpa memberi sedikit pun waktu bagi lawannya, ia langsung melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Ia memahami bahwa lawan yang dihadapinya kali ini sama sekali bukan petarung biasa. Karena itulah Seol tidak berniat memberi kesempatan kepada Musamrang untuk menguasai ritme pertarungan. Dalam satu gerakan yang nyaris tak terlihat, ia mencabut pedangnya dan langsung melepaskan tebasan mematikan. Ledakan tenaga yang menyertai serangan itu bahkan membuat udara di sekelilingnya seolah ikut bergetar. Namun serangan tersebut gagal mengenai sasaran. Dengan ekspresi yang tetap tenang, Musamrang hanya menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Langkahnya begitu ringan dan presisi, seolah-olah ia telah mengetahui arah serangan itu sejak awal. Setelah berhasil menghindar, Musamrang kembali mengarahkan pandangannya kepada Seol. Tatapannya begitu tajam, sementara sorot matanya memancarkan emosi yang sulit ditebak. Beberapa saat kemudian ia akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Dengan nada yang tenang,
Musamrang mengatakan bahwa Seol ternyata masih sama seperti dahulu. Kalimat itu memang terdengar sederhana, tetapi maknanya jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Mendengar ucapan tersebut, Seol seketika membeku di tempatnya. Ucapan itu menjadi bukti bahwa Musamrang mengenalnya, bukan hanya mengetahui namanya. Pria tersebut bahkan terdengar seperti seseorang yang pernah mengenal Seol di masa lalu. Dugaan itu membuat kewaspadaan Seol meningkat, sementara berbagai pertanyaan mulai memenuhi benaknya. Kemungkinan itu pun memunculkan dugaan lain yang tidak kalah mengejutkan. Musamrang mungkin berasal dari sekte iblis, atau setidaknya memiliki hubungan yang sangat erat dengan tempat tersebut. Jika dugaan itu benar, maka situasi yang dihadapi Seol akan menjadi jauh lebih rumit. Seol hanya terdiam sambil menatap lawannya tanpa mengalihkan pandangan. Seharusnya tidak ada seorang pun di tempat itu yang mengetahui identitas aslinya. Selama ini, ia telah menyembunyikan keberadaannya dengan sangat rapi. Namun, kenyataan yang terjadi justru bertolak belakang. Musamrang mengenalnya dengan begitu jelas, sementara Seol sama sekali tidak mengetahui siapa pria yang berdiri di hadapannya. Keadaan itu membuat pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Tepat ketika Seol bersiap mengarahkan ujung pedangnya ke leher lawannya, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Musamrang perlahan mengangkat salah satu tangannya ke udara. Sesaat kemudian dengan suara tenang ia menyatakan bahwa dirinya menyerah. Keputusan itu membuat suasana di seluruh arena berubah dalam sekejap. Ternyata Musamrang sama sekali tidak berniat bertarung melawan Seol. Ia memilih mengakhiri pertandingan bahkan sebelum duel yang sesungguhnya benar-benar dimulai. Namun keputusan tersebut jelas bukan lahir dari rasa takut. Tatapan Musamrang tetap tenang tanpa sedikit pun menunjukkan kegentaran. Sebaliknya, sikapnya justru memperlihatkan bahwa ia memiliki alasan lain yang jauh lebih penting. Sepertinya memang ada hubungan tertentu antara dirinya dan Seol. Hubungan itulah yang membuat Musamrang menolak mengangkat senjata untuk melawan pria yang berdiri di hadapannya. Meski begitu, alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut masih menjadi misteri. Mendengar pernyataan itu, para penonton langsung tercengang. Mereka hanya mampu berdiri terpaku sambil menatap ke arah arena dengan wajah penuh kebingungan. Tidak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di mata mereka, pertandingan itu bahkan belum benar-benar dimulai. Namun, dalam hitungan detik, semuanya justru berakhir begitu saja. Perubahan yang begitu mendadak membuat mereka sulit mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Di sisi lain, sosok yang bersembunyi di balik tirai menunjukkan reaksi yang sama sekali berbeda. Orang itu tampak sangat murka karena seluruh rencana yang telah disusunnya mulai berantakan. Penyerahan diri Musamrang benar-benar berada di luar semua perhitungannya. Sejak awal mereka telah mengatur pertarungan itu untuk menjatuhkan Seol, akan tetapi keputusan Musamrang untuk menyerah membuat seluruh rencana tersebut berada di ambang kegagalan. Situasi pun berubah menjadi jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, Seol juga tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia sama sekali tidak memahami alasan Musamrang memilih menyerah tanpa memberikan perlawanan. Di saat yang sama, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan mengenai bagaimana pria itu bisa mengenal dirinya. Pada akhirnya, pertarungan di atas arena benar-benar terhenti. Musamrang masih berdiri dengan satu tangan terangkat sebagai tanda menyerah, sementara Seol tetap membisu sambil menatap lawannya. Perlahan, keheningan menyelimuti seluruh arena, seolah semua orang masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Orang-orang di sekitar arena hanya mampu saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Musamrang, sosok yang dikenal begitu kuat, justru menyerah tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Melihat situasi tersebut, sang wasit segera menghampiri Musamrang. Dengan ekspresi bingung, ia memastikan kembali apakah pria itu benar-benar ingin mengundurkan diri dari pertandingan. Namun, Musamrang hanya memberikan jawaban singkat dan kembali menegaskan bahwa dirinya memang telah memutuskan untuk menyerah. Setelah menyampaikan keputusan itu, Musamrang langsung berbalik dan melangkah meninggalkan arena. Ia sama sekali tidak memedulikan tatapan para penonton maupun kebingungan sang wasit yang masih berdiri di belakangnya. Langkahnya tetap tenang, seolah tidak ada satupun alasan untuk berhenti.
Pada akhirnya, Seol dan sang wasit hanya bisa terdiam di tengah arena. Keduanya memandangi sosok Musamrang yang perlahan berjalan semakin jauh. Sementara itu, para penonton masih berusaha mencerna kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Karena tidak memiliki pilihan lain, sang wasit akhirnya mengumumkan hasil pertandingan tersebut. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa Musamrang telah resmi menyerah. Dengan keputusan itu, Seol pun dinyatakan sebagai pemenang duel tersebut. Namun pengumuman itu justru memicu gelombang kemarahan dari para penonton. Mereka merasa sangat kecewa karena pertarungan yang telah lama mereka nantikan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Dalam sekejap, suasana arena berubah menjadi ricuh. Sebagian penonton mulai melayangkan protes kepada sang wasit. Mereka datang dengan harapan menyaksikan pertarungan sengit antara dua petarung hebat, tetapi yang mereka dapatkan justru sebuah kemenangan tanpa perlawanan. Rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi amarah. Di sisi lain, ada pula beberapa orang yang terlihat jauh lebih murka dibandingkan penonton lainnya. Besar kemungkinan mereka telah mempertaruhkan banyak hal dalam pertandingan tersebut. Kini, keputusan Musamrang untuk menyerah membuat seluruh taruhan mereka berubah menjadi kerugian. Di tengah kekacauan yang terus berlangsung, Seol masih memandangi sosok Musamrang yang semakin menjauh dari arena. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan ingatan mulai bermunculan di dalam benaknya. Ia merasa bahwa dirinya selangkah lebih dekat untuk menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Waktu pun terus berlalu hingga suasana berpindah ke Treasury Pavilion yang berada di wilayah Shining Gold Pavilion. Di tempat itu, seseorang tengah meluapkan amarahnya tanpa berusaha menyembunyikan sedikit pun emosinya. Pria itu tidak lain adalah Ho Fang. Dengan wajah yang dipenuhi amarah, ia menghantam meja di hadapannya hingga suara benturannya menggema ke seluruh ruangan. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuntut penjelasan dari Musamrang atas tindakannya di arena. Menurut Ho Fang, keputusan untuk menyerah sama sekali tidak masuk akal. Sebelumnya, Musamrang telah berjanji akan menghancurkan Killing Star. Namun, ketika kesempatan itu akhirnya tiba, ia justru memilih meninggalkan arena tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Semakin mengingat kegagalan rencana tersebut, kemarahan Ho Fang pun semakin memuncak. Ia mengatakan bahwa kesalahan itu dapat membawa bencana bagi mereka semua. Ketakutan akan konsekuensi itulah yang membuatnya benar-benar kehilangan kesabaran. Sambil menunjuk ke arah Musamrang, Ho Fang memperingatkan bahwa ia tidak lagi bisa menjamin keselamatan pria itu. Baginya, keputusan tersebut sama saja dengan menentang sosok yang selama ini menjadi dalang di balik seluruh rencana mereka. Dan jika itu terjadi, konsekuensinya jelas tidak akan ringan. Meski terus dimarahi, Musamrang tetap mempertahankan ketenangannya. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa Seol masih berada di dalam kompetisi. Karena itu, menurutnya tidak ada perubahan besar yang sebenarnya terjadi. Musamrang kemudian menjelaskan bahwa siapapun yang keluar sebagai pemenang, Divine Serpent Sword pada akhirnya tetap akan jatuh ke tangan orang yang sama. Itulah sebabnya ia menganggap pengunduran dirinya bukanlah persoalan yang perlu dibesar-besarkan. Baginya, hasil akhirnya tidak akan berubah. Namun penjelasan itu sama sekali tidak mampu meredakan amarah Ho Fang. Dengan suara yang semakin keras, ia menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan alasan apapun. Yang paling ia khawatirkan adalah murka orang yang berada di balik seluruh rencana tersebut. Ho Fang terus mendesak agar Musamrang mengatakan alasan yang sebenarnya. Ia ingin mengetahui apa yang membuat pria itu tiba-tiba mengubah keputusannya tepat sebelum pertarungan dimulai. Akan tetapi, Musamrang tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk memberikan penjelasan. Dengan langkah yang tetap tenang, Musamrang berjalan menuju pintu keluar ruangan. Sebelum pergi, ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan siapapun. Jawaban singkat itu justru membuat amarah Ho Fang semakin memuncak. Ho Fang kembali berteriak sambil menyebut Musamrang sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Ia bahkan mengancam akan melaporkan seluruh kejadian itu kepada sosok yang menjadi dalang di balik rencana mereka. Menurutnya, setelah semuanya terbongkar, Musamrang tidak akan lagi bisa bersikap setenang sekarang. Namun ancaman tersebut sama sekali tidak memengaruhi Musamrang. Ia terus melangkah meninggalkan ruangan, seolah tidak mendengar satupun kata yang diteriakkan kepadanya. Langkahnya tetap mantap tanpa memperlihatkan sedikit pun keraguan. Saat berjalan menjauh,
Musamrang perlahan mengangkat tangannya ke arah topeng yang menutupi wajahnya. Dengan gerakan yang tenang, ia melepaskan penutup wajah itu. Sesaat kemudian, senyum tipis mulai terlihat menghiasi wajahnya. Dengan suara yang terdengar ringan, Musamrang mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan Seol di tempat seperti itu. Pertemuan tak terduga tersebut membangkitkan kembali berbagai kenangan yang telah lama terkubur di dalam ingatannya. Sudah begitu lama waktu berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Ucapan itu menjadi bukti bahwa Musamrang benar-benar mengenal Seol dengan sangat baik. Hubungan di antara keduanya ternyata jauh lebih dalam daripada yang selama ini dibayangkan oleh siapapun. Waktu pun terus berlalu hingga malam akhirnya tiba. Suasana di luar bangunan penginapan tampak begitu sunyi, hanya ditemani udara malam yang terasa semakin dingin. Di halaman depan, 2 ekor ayam terlihat sedang dipanggang di atas bara api yang menyala perlahan. Tiba-tiba terdengar suara Heok Pio memanggil tuannya dari kejauhan. Dengan nada heran, ia bertanya mengapa Seol justru memilih makan di halaman luar, bukannya menikmati hidangan di dalam penginapan yang jauh lebih nyaman. Sambil berbicara, Heok Pio berjalan menghampiri Seol yang masih sibuk membolak-balik ayam bakar di atas bara api. Seol tetap terlihat tenang dan hanya melirik sekilas ke arah bawahannya. Tanpa menghentikan pekerjaannya, ia menyuruh Heok Pio kembali beristirahat di dalam penginapan dan tidak perlu menemaninya. Namun, Heok Pio langsung menggeleng sambil membantah perkataan itu. Dengan nada santai, ia mengatakan bahwa dirinya juga membutuhkan makan malam. Bagaimanapun menyediakan makanan untuk bawahannya merupakan tanggung jawab seorang pemberi kerja. Heok Pio kemudian menunjuk ke arah 2 ekor ayam yang sedang dipanggang. Ia bahkan mengaku sejak awal sudah menduga bahwa Seol sengaja membeli 2 porsi makanan. Menurutnya, tidak mungkin semua hidangan itu disiapkan hanya untuk 1 orang. Sudah pasti Seol memang berniat menikmati makan malam tersebut bersama dirinya. Dengan ekspresi yang tetap tenang, Seol mengatakan bahwa semua hidangan yang telah ia siapkan sama sekali bukan untuk Heok Pio. Mendengar jawaban itu, mata Heok Pio langsung membelalak karena terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dengan nada penuh keheranan, Heok Pio kemudian bertanya apakah tuannya benar-benar berniat menghabiskan seluruh makanan tersebut seorang diri. Baginya, 2 ekor ayam dan 2 kendi minuman jelas terlalu banyak untuk disantap oleh 1 orang. Namun, tepat ketika pertanyaan itu terlontar, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari arah kegelapan. Orang itu meminta maaf karena telah membuat Seol menunggu cukup lama. Tak lama kemudian, sesosok pria berbaju hijau perlahan keluar dari balik gelapnya hutan dan berjalan mendekati mereka. Kemunculannya yang begitu mendadak membuat suasana seketika berubah menjadi tegang. Begitu melihat pakaian hijau yang dikenakan pria tersebut, Heok Pio langsung memasang kuda-kuda. Seluruh tubuhnya bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya pertarungan, sementara tatapannya terus mengawasi setiap langkah orang asing itu. Akan tetapi, sebelum keadaan semakin memanas, Seol segera menghentikannya. Dengan nada tenang, ia memerintahkan Heok Pio untuk menurunkan kewaspadaannya dan tidak melakukan tindakan gegabah terhadap tamu yang baru saja datang itu. Sambil tersenyum tipis ke arah pria yang baru datang, Seol dengan tenang mengatakan bahwa orang itu adalah tamunya. Ucapan tersebut membuat suasana yang semula tegang perlahan mereda. Mendengar perkataan Seol, pria itu hanya membalas dengan senyum tipis. Wajahnya tetap tenang, seolah sudah memperkirakan bahwa pertemuan ini memang akan terjadi. Ternyata sosok yang datang itu tidak lain adalah Seo Jinha. Dialah pria yang selama kompetisi menyembunyikan identitasnya di balik nama Musamrang. Kini, tanpa perlu lagi menutupi jati dirinya, ia berdiri langsung di hadapan Seol. Seo Jinha kembali tersenyum sambil menatap Seol. Menurutnya, ia sudah menduga sejak awal bahwa Seol pasti akan mengenalinya. Bahkan, setelah melihat sikap Seol hari ini, ia merasa bahwa ketajaman naluri pria itu telah berkembang jauh dibandingkan sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka bertiga duduk mengelilingi api unggun yang masih menyala. Bara api yang memanggang ayam sekaligus menghangatkan tubuh mereka di tengah dinginnya malam. Seol kemudian mengambil kendi yang telah ia siapkan dan mulai menuangkan minuman ke dalam 2 buah gelas. Sambil melakukan itu, Seol mengatakan bahwa sejak awal dirinya memang sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu,
Hal yang benar-benar meyakinkan kecurigaannya bukanlah wajah maupun gerakan Musamrang, melainkan suaranya. Setelah gelas itu terisi penuh, Seol menyerahkannya kepada Seo Jinha. Dengan nada santai, ia kemudian menanyakan bagaimana keadaan di Kastil Hellish Blood setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Seo Jinha menerima gelas tersebut sambil tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa keadaan di sana kini jauh lebih baik dibandingkan saat terakhir kali mereka bertarung bersama di Hell Island. Jinha kemudian mengenang masa-masa itu dengan ekspresi yang tenang. Menurutnya, dahulu mereka hanya menjalani hari-hari dengan memakan berbagai hewan aneh sambil terus berlatih poison arts tanpa henti. Meski kehidupan saat itu begitu berat, ia mengaku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk bertahan dan berkembang. Sementara keduanya terus berbincang, Heokpyo diam-diam mengambil beberapa potong kayu untuk menjaga api tetap menyala. Namun, telinganya masih menangkap setiap percakapan yang mereka lakukan. Begitu mendengar isi pembicaraan itu, Heokpyo tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Musamrang yang selama ini dikenalnya ternyata adalah Seo Jinha, seorang martial master dari Kastil Hellish Blood. Seo Jinha kembali melanjutkan ceritanya. Sambil menatap gelas minuman di tangannya, ia mengatakan bahwa sejak dulu dirinya tidak pernah benar-benar memiliki tempat di Kastil Hellish Blood. Ucapannya terdengar tenang, tetapi menyimpan kepahitan yang selama ini ia pendam. Menurut Jinha, begitu dirinya mulai menunjukkan bakat yang melampaui para suksesor lainnya, keadaan justru berubah. Mereka segera meyakinkan Castle Master untuk mengirimnya ke Demon Palace, seolah-olah keberadaannya hanya dianggap sebagai alat yang bisa dimanfaatkan. Sejak saat itu, Jinha ditempatkan sebagai anggota Heaven Slaying Squad. Tugas yang diterimanya bukanlah sesuatu yang membanggakan. Ia harus menjalankan berbagai pekerjaan kotor yang diperintahkan kepadanya tanpa memiliki kesempatan untuk menolak. Setelah mengakhiri penjelasannya, Jinha perlahan mengangkat pandangannya ke arah Seol. Dengan nada yang lebih ringan, ia kemudian balik bertanya mengenai keadaan di Pavilion Wandering Beast. Ia ingin mengetahui bagaimana kehidupan Seol setelah sekian lama mereka berpisah. Seol menjawab dengan nada tenang bahwa keadaannya tidaklah buruk. Menurutnya, kehidupan di Pavilion Wandering Beast justru banyak membantunya menjadi lebih kuat. Berbagai pengalaman yang ia lalui di tempat itu telah membuat kemampuannya berkembang jauh dibandingkan sebelumnya. Mendengar jawaban tersebut, Seo Jinha langsung tersenyum tipis sambil melontarkan ejekan ringan. Menurutnya, kehidupan di tempat itu tampaknya benar-benar menyenangkan. Ia bahkan mengatakan bahwa Seol yang dulu dikenal pendiam kini terlihat jauh lebih terbuka dibandingkan saat mereka masih bersama. Suasana pun sempat diliputi keheningan, hanya suara kayu yang terbakar dan hembusan angin malam yang terdengar di sekitar mereka. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresi Seo Jinha perlahan berubah menjadi serius. Dengan nada yang lebih tegas, ia memberikan sebuah nasihat kepada Seol. Jinha menyarankan agar Seol melepaskan Divine Serpent Sword, mengundurkan diri dari kompetisi, dan tidak melanjutkan pertarungan. Menurutnya tidak ada gunanya terus bertahan. Pemenang kompetisi tersebut sebenarnya sudah ditentukan bahkan sebelum pertandingan pertama dimulai. Semua yang terjadi di atas arena hanyalah bagian dari rencana yang telah disusun sejak awal. Ucapan itu membuat Heokpyo yang berada di samping mereka langsung membelalakan mata. Bahkan, pupil matanya seketika mengecil karena begitu terkejut mendengar informasi yang sangat mengejutkan tersebut. Ia tidak menyangka kompetisi sebesar itu ternyata telah diatur sejak awal. Namun reaksi Seol justru berbeda. Dengan wajah yang tetap tenang, ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui kenyataan tersebut sejak sebelumnya. Jawaban itu membuat suasana kembali dipenuhi keheningan, sementara Seo Jinha hanya menatap Seol tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seo Jinha kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai alasan mengapa hasil kompetisi itu telah ditentukan sejak awal. Dengan nada tenang, ia mengatakan bahwa seluruh wilayah Guizhou berada di bawah kendali Kastil Hellish Blood. Karena itulah, mereka memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengatur jalannya kompetisi. Ia lalu menjelaskan bahwa Ho Fang telah menawarkan Divine Serpent Sword sebagai imbalan demi menjalin sebuah aliansi. Sebagai bagian dari rencana tersebut, lawan yang telah dipersiapkan untuk menghadapi Seol di babak final adalah Myung. Menurut Jinha, Myung bukanlah petarung biasa.
Pria itu merupakan Hall Master dari Blood Demon Hall, salah satu tokoh penting di Kastil Hellish Blood. Semua pengaturan itu telah disusun dengan sangat rapi agar hasil akhirnya berjalan sesuai keinginan mereka. Jinha kemudian mengungkapkan satu fakta lain yang jauh lebih mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya datang ke tempat itu atas perintah wakil ketua Heaven Slaying Squad. Tugas yang diberikan kepadanya adalah membantu memperoleh Divine Serpent Sword, apapun cara yang harus dilakukan. Mendengar pengakuan tersebut, Seol tampak sedikit terkejut. Dengan tatapan serius, ia bertanya apakah Jinha telah menentang perintah atasannya demi dirinya. Mendengar pertanyaan itu, Jinha justru tersenyum tipis. Ia balik bertanya apakah Seol sedang mengkhawatirkannya. Dengan nada bercanda, ia bahkan mengatakan bahwa Seol benar-benar telah berubah dibandingkan dahulu. Seol segera mengalihkan arah pembicaraan. Dengan wajah yang tetap tenang, ia mengatakan bahwa dirinya tidak sedang mengkhawatirkan siapapun. Ia hanya mengajukan pertanyaan karena ingin mengetahui alasan sebenarnya. Mendengar jawaban tersebut, senyum di wajah Jinha perlahan menghilang. Ia memasang ekspresi datar sebelum menatap Seol dengan tajam. Dengan nada tenang, ia menyuruh Seol berhenti mengelak dan mengatakan apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya. Seo Jinha kemudian melanjutkan alasannya mengapa ia terus menyarankan Seol untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Menurutnya, Seol tidak akan mampu mengalahkan Yang Myung. Bahkan jika keajaiban itu benar-benar terjadi, kemenangan tersebut justru akan membawa masalah yang jauh lebih besar. Jinha menjelaskan bahwa setelah mengalahkan Yang Myung, Seol akan menjadi musuh seluruh Kastil Hellish Blood. Sejak saat itu, bukan hanya satu atau dua orang yang akan memburunya, melainkan seluruh kekuatan organisasi tersebut. Baginya, risiko itu terlalu besar untuk dihadapi. Mendengar penjelasan itu, Seol perlahan meletakkan cangkir minumannya di atas tanah. Dengan tatapan yang mantap dan suara yang tenang, ia mengatakan bahwa dirinya mengikuti kompetisi ini bukan demi mendapatkan Divine Serpent Sword. Menurut Seol, tujuan utamanya jauh lebih sederhana. Ia ingin menghadapi para petarung terkuat agar bisa terus mengasah kemampuannya. Baginya, setiap pertarungan adalah kesempatan untuk melampaui batas dirinya sendiri dan menjadi semakin kuat. Seol kemudian menambahkan bahwa justru karena itulah ia ingin bertemu dengan Yang Myung. Ia yakin pria tersebut adalah lawan yang sangat hebat dan mampu memberinya pertarungan yang selama ini ia cari. Mendengar jawaban itu, Seo Jinha hanya terdiam. Kedua matanya perlahan membelalak, seolah tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu dari Seol. Beberapa saat kemudian, keheningan itu tiba-tiba pecah. Seo Jinha langsung tertawa terbahak-bahak dengan suara yang begitu lantang hingga menggema di sekitar api unggun. Tawanya terdengar tulus, seakan ia baru saja mendengar sesuatu yang benar-benar menghiburnya. Melihat Seo Jinha tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Seol hanya memandangnya dengan ekspresi bingung. Dengan nada heran, ia pun bertanya mengapa Jinha justru tertawa setelah mendengar jawabannya. Mendengar pertanyaan itu, Jinha perlahan menghentikan tawanya. Ia kemudian meminta maaf sambil menggeleng pelan, sebelum mengatakan bahwa reaksi Seol ternyata benar-benar sesuai dengan apa yang telah ia bayangkan sejak awal. Menurut Jinha, jawaban seperti itulah yang memang pantas keluar dari mulut Seol. Meski waktu telah berlalu begitu lama, prinsip dan cara berpikir sahabat lamanya itu ternyata tidak berubah sedikit pun. Tak lama kemudian, ekspresi Jinha kembali berubah menjadi serius. Ia mengatakan bahwa dirinya harus segera kembali ke Demon Palace untuk menjalankan tugas yang menantinya. Pertemuan mereka malam itu pun tidak bisa berlangsung lebih lama. Namun sebelum benar-benar pergi, Jinha menyampaikan satu hal lagi kepada Seol. Dengan tatapan penuh kesungguhan, ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melihat Seol mengalami kekalahan. Karena itulah, Jinha memutuskan untuk memberikan sebuah informasi yang sangat penting. Informasi tersebut bisa menjadi bekal yang sangat berharga bagi Seol dalam menghadapi pertarungan-pertarungan berikutnya, terutama saat berhadapan dengan musuh yang telah menunggunya di depan. Adegan kemudian berpindah ke sebuah ruangan yang dipenuhi kendi-kendi berisi obat herbal. Seluruh kendi itu tertutup rapat dan tersusun rapi di setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang sunyi sekaligus menyesakan. Di tengah keheningan itu, terdengar suara seseorang yang sedang berbicara. Dengan nada penuh kekesalan, ia mengatakan bahwa Seo Jinha tiba-tiba memilih menyerah dalam pertandingan karena lawan yang dihadapinya adalah Bu Eun Seol.
salah satu dari 10 Demon Master Pavilion Wandering Beast. Pria itu kemudian terdiam seorang diri di dalam ruangan. Namun, amarah yang terus ia pendam akhirnya meledak. Tanpa mampu menahan emosinya, ia menghantam meja di hadapannya hingga hancur berkeping-keping sambil melontarkan umpatan penuh kemarahan. Menurutnya, seluruh rencana yang telah disusun kini berantakan. Awalnya, ia berniat membiarkan Musamrang keluar sebagai pemenang di babak final, lalu mengambil Divine Serpent Sword setelah semuanya selesai. Rencana itu telah dipersiapkan dengan sangat matang. Namun keadaan kini berubah sepenuhnya. Jika dirinya tetap memenangkan kompetisi dengan kondisi seperti sekarang, orang-orang hanya akan memandangnya sebagai seorang bajingan tamak yang ikut berpartisipasi semata-mata demi merebut Divine Serpent Sword. Semakin memikirkan hal itu, pria tersebut menggertakkan giginya dengan kuat. Wajahnya dipenuhi kemarahan, sementara tatapannya memancarkan kebencian yang tidak lagi mampu ia sembunyikan. Di saat yang sama, ingatannya kembali pada percakapannya dengan Seo Jinha beberapa waktu sebelumnya. Saat itu, Jinha dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak berkewajiban mengikuti setiap perintah yang diberikan kepadanya. Jinha menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat itu semata-mata untuk membantu sebagai bagian dari Heaven Slaying Squad. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukan lagi anggota Kastil Hellish Blood, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada perintah dari pihak kastil. Mendengar penegasan tersebut, pria itu langsung membalas dengan nada penuh kemarahan. Ia mempertanyakan apakah Jinha sudah melupakan cara menghormati orang yang telah membesarkan dan membimbingnya hingga menjadi seperti sekarang. Seo Jinha langsung membalas pertanyaan itu dengan nada dingin. Menurutnya tidak ada yang pantas disebut sebagai jasa membesarkan dirinya. Baginya, apa yang selama ini mereka lakukan jauh lebih pantas disebut sebagai upaya membunuhnya berkali-kali dengan dalih pelatihan. Jinha kemudian menjelaskan bahwa semua itu dilakukan agar dirinya tidak mengganggu jalan para suksesor yang telah mereka pilih. Selama ini, ia hanya dijadikan alat yang terus dipaksa bertahan hidup dalam berbagai latihan mematikan demi kepentingan orang lain. Dengan tatapan yang tetap tenang, Jinha mengatakan bahwa ia telah memilih untuk melupakan seluruh masa lalu itu sejak bergabung dengan Heaven Slaying Squad. Karena itulah, ia meminta pria tersebut untuk tidak lagi mencoba memancing atau memprovokasi dirinya. Mendengar jawaban itu, pria tersebut hanya membalas dengan senyum sinis. Di dalam hatinya, ia mencibir Seo Jinha sebagai seorang bajingan yang terlalu sombong hingga berani menentangnya. Sesaat kemudian, pria itu perlahan mengangkat salah satu tangannya. Energi berwarna ungu mulai berkumpul dan mengalir keluar dari telapak tangannya, memancarkan tekanan yang semakin kuat ke seluruh ruangan. Ia lalu mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Urat-urat di setiap jarinya tampak menonjol akibat amarah yang terus memuncak. Dengan suara penuh kebencian, ia mengatakan bahwa Seo Jinha akan segera melihat akibat dari semua tindakannya. Menurutnya, setelah berhasil membunuh pengembara dari Pavilion Wandering Beast, target berikutnya adalah Seo Jinha sendiri. Ia bertekad memastikan keduanya tidak akan dibiarkan tetap hidup. Seiring dengan tekad itu, aura ungu yang menyelimuti tubuhnya semakin meluap. Energi tersebut memenuhi seluruh ruangan, membawa tekanan yang begitu besar hingga suasana di sekitarnya berubah menjadi semakin mencekam. Beberapa hari pun berlalu hingga akhirnya hari yang paling dinantikan tiba. Grand Martial Arts Tournament kini memasuki babak final dan seluruh arena telah dipenuhi lautan penonton yang datang untuk menyaksikan duel penentuan tersebut. Berdiri di tengah arena yang megah, sang wasit mulai membuka pertandingan dengan suara lantang. Ia mengumumkan bahwa inilah hari final yang telah lama dinantikan oleh seluruh peserta maupun penonton yang memadati arena. Tak lama kemudian ia memanggil peserta pertama. Nama yang disebut adalah Bu Eun Seol, sang bintang yang tengah bersinar setelah berhasil menumbangkan satu demi satu martial master dalam kompetisi tersebut. Kemunculan Seol langsung menarik perhatian seluruh isi arena. Setelah itu, sang wasit memperkenalkan lawan yang akan dihadapi Seol. Pria tersebut adalah Yang Myung, sosok yang dikenal luas dengan julukan Flying Poison Hand Demon dan merupakan salah satu petarung paling ditakuti di wilayah Guizhou. Begitu kedua finalis melangkah naik ke atas arena, gemuruh sorakan penonton langsung menggema ke seluruh penjuru.
Suasana yang semula sudah ramai berubah menjadi jauh lebih meriah karena semua orang tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Di tengah kerumunan penonton, beberapa orang mulai meneriakkan dukungan untuk Seoul. Salah seorang di antaranya kemudian bertanya kepada temannya apakah menurutnya Bu Eun Sol memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan final tersebut. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut langsung menggeleng sambil mengubah ekspresinya menjadi serius. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak mungkin. Ia yakin Seoul tidak akan mampu mengalahkan Yang Myung, Hallmaster mengerikan dari kastil Hellish Blood. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa bukan kemenangan Seoul yang sebenarnya dinantikan oleh para penonton. Mereka ingin melihat sejauh mana Bu Eun Sol mampu memperlihatkan kekuatan aslinya. Di saat yang sama, mereka juga penasaran ingin menyaksikan bagaimana Yang Myung akan menaklukkan petarung yang tengah menjadi pusat perhatian tersebut. Menurut pria itu, semakin hebat kemampuan yang diperlihatkan Seoul, maka pertandingan final ini akan menjadi semakin menarik untuk disaksikan. Justru karena alasan itulah, ia memilih untuk ikut memberikan semangat kepada Bu Eun Seoul agar pertarungan berlangsung selama mungkin. Temannya hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Ia bahkan tidak menyangka pria yang berada di sampingnya kini berbicara layaknya seorang analis profesional setelah mengikuti kompetisi selama beberapa hari terakhir. Pria itu kemudian kembali menegaskan pendapatnya. Baginya, sebesar apapun kemampuan yang dimiliki Bu Eun Seoul, pertandingan final ini tetap tidak memberikan kesempatan baginya untuk menang. Tak lama berselang, sang wasit perlahan turun dari tengah arena setelah memastikan kedua petarung telah siap. Dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru, ia akhirnya mengumumkan bahwa pertandingan final Grand Martial Arts Tournament resmi dimulai.